Pagi teman-teman. Pagi semuanya. Ya, pertama-tama kami terima kasih ya buat Co-ID sebagai PIC. Kemudian kami juga bersyukur diberi kesempatan oleh leader kami tercinta ya, Pak Richard dan Bu Susan, sehingga kami dapat sedikit berbagi nih ya pengalaman kami di sini di acara MDIT Series. Ya, tidak lupa juga kami berterima kasih kepada leader besar kita, Ko Denny dan Ci Inge. Ya, izinkan kami beberapa saat ini untuk berbagi ya teman-teman ya. Ya, supaya lebih mengenal ya, Supaya lebih mengenal ya. kita berdua ya, gitu kan. Ya, oke. Teman-teman ya, Ko Adi bawa kegembiraan ya pada pagi hari. Acara kami hari ini point of origin ya. Jadi ini titik awal ya teman-teman sebagai kalau teman-teman lihat di JL itu kan mungkin teman-teman pernah melihat ya profil kami untuk lebih bisa mengenal kami itu apa sih, siapa sih gitu loh. Ya, untuk bahan teman-teman untuk rekrut juga nanti. Oke, silakan. Ya. Ya, pertama nanti giliran saya dulu ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya ya, kami berdua ya kembali ke super team ini kayak pulang ke rumah orang tua, teman-teman. Jadi kami sudah excited banget ya sebelumnya waktu sebelum ini COVID jadi ini ya, jadi worst kemarin ya, teman-teman ya. Sebenarnya kami sudah dijadwalkan gitu ya, tapi karena Ko Yudi sempat kena COVID, jadi terpaksa dimundurkan jadwalnya, dan baru kali ini kami bisa, teman-teman ya, itu suatu anugerah yang luar biasa ya buat kami. Nah, di sini sepertinya semuanya sudah pernah dengar sharing saya belum ya? Kecuali yang tim saya ya. Oh ya, tim saya juga hadir di sini beberapa orang ya. Thank you atas supportnya pada pagi hari ini. Belum ya. Waduh, semuanya belum ya, Ya. Oke. Tadi ada komentar katanya kamu kelihatan muda sekali ya. Memang kamu masih muda kan? Oh iya ya. Thank you ya. Kelahiran 84. Waduh, ya, itu salah ketik ya teman-teman. Ya, salah ketik ya. Kamu sih bikinnya ya salah ya. Jadi saya lahir di Solo, teman-teman. Perjalanan hidup kami ya, maksudnya sampai ke bisnis ini itu tidak jauh dari leader kita semua ya, Ko Richard dan Cik Susan ya. Ternyata teman-teman ya, ada bagian-bagian dari perjalanan hidup kami itu yang pernah bersama-sama ya. Nah, khususnya di ini ya, tempat kelahiran saya ya, terus saja sama dengan Ko Richard ya. Di situ saya sampai SMA tuh di Kota Solo, teman-teman. SMP-nya mungkin ya udah sama ya, SMP, SMA, ya keluar dari Solo, tetap ketemu Ko Richard lagi ya, di IPB ya. Tapi kami baru kenal setelah di kampus ya, baru saling mengenal gitu. Sebelumnya enggak ya, karena bedanya kan 3 tahun ya teman-teman ya, jadi di SMA enggak ketemu sih gitu ya. Nah, saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja teman-teman ya. Kalau dibilang kekurangan juga enggak ya, tapi hidup ya apa adanya ya teman-teman ya, pada saat saya tinggal di Solo ya, kehidupan kecil saya gitu. Orang tua saya sebenarnya background-nya pengusaha, teman-teman ya, pengusaha, tetapi bisnis konvensional yang buat saya waktu itu ruwet banget gitu ya. Jadi pelan-pelan teman-teman ya, pengalaman hidup saya sampai sebelum terjun ke bisnis asuransi itu seperti menjadikan saya tuh lock gitu ya. Ada sesuatu yang kayaknya tuh terkunci gitu teman-teman ya, dengan apa yang saya alami gitu ya, tanpa mengecilkan masa kecil saya gitu ya. Jadi saya pernah berpikir bahwa besok pokoknya kalau saya udah lulus kuliah, saya nggak mau jadi pengusaha, teman-teman. Itu tertanam di pikiran saya ya, karena bagi saya pengalaman kebetulan garment ya, usaha orang tua saya itu garment ya. Ini kebetulan adik saya juga ada hadir di sini ya, ada 2 orang teman-teman ya, puji Tuhan sudah gabung di bisnis ini ya, ada Ria dan Ani ya, yang kita nggak tidur ya, pokoknya itu rumah karena setempat dengan dengan usaha, jadi ribetnya kayak apa gitu ya, itu terjadi bertahun-tahun sampai ya kami meninggalkan kota Solo satu persatu ya teman-teman ya. Jadi itu menjadi lock pertama ya saya, bahwa bisnis itu nggak enak ya. Jadi saya mengidamkan itu jadi kerja karyawan gitu ya. Nanti semuanya serba tertata dan sebagainya. Dan itu kebawa teman-teman, kebawa sampai
saya berumah tangga, ya. Tapi sebelumnya juga saya bekerja sempat ya setelah lulus dari IPB itu sempat kerja di Bank Universal. Nah ini pertemuan saya sebenarnya ya ada intersection di situ dengan Bu Susan, teman-teman ya. Bu Susan kalau teman-teman pernah ikut sharing beliau ya di background ya, itu pernah juga bekerja di Bank Universal. Walaupun nggak pernah ketemu ya teman-teman ya, tapi sempat satu wadah gitulah ya dengan Bu Susan itu ya. Kemudian pernah sekos juga ya, pada saat bekerja itu kami sekos ya, berempat teman-teman sebenarnya, itu lucu sekali ya. Sebenarnya kalau ingat-ingat flashback kok bisa begitu ya, ya itu namanya jalan Tuhan ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah menjadi pekerja sebentar ya, karyawan teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga ya, full ibu rumah tangga, karena waktu itu Ko Yudi bekerja di luar negeri ya teman-teman ya, itu nanti akan diceritakan Ko Yudi ya. Nah pada saat kehidupan saya di masa kecil itu teman-teman dengan kondisi yang sekali lagi saya nggak mengecilkan masa kecil saya teman-teman ya, tapi kondisi rumah yang berpindah-pindah ya, sempat beberapa kali berpindah-pindah, kemudian kondisi kalau ingat waktu itu ya pernah naik mobil itu yang L300 teman-teman yang bak ya, yang bak mobil bak pickup lah ya, tapi yang gede itu diisi dengan 6 orang loh teman-teman, 6 orang loh, adik saya ketiga ya, saya paling gede, papa, mama, berenam ya jadi ya, itu sampai kalau ada polisi ngumpet teman-teman. Ya, itu pengalaman yang luar biasa banget. Apa itu? Sepak pickup ya. L sampai ya, pickup benar ya. Terus pernah juga naik mobil yang apa itu? Jeep ya, jeep polisi tentara juga pernah teman-teman ya. Karena memang kemampuan keluarga kami seperti itu adanya gitu ya. Tapi happy kami berempat itu dengan adik-adik ya ketawa-ketawa aja gitu teman-teman ya. Tapi pelan-pelan ya teman-teman ya, ternyata di kehidupan kita yang lama itu lock teman-teman, membuat kita itu ada di dalam diri kita itu yang terkunci ya, yang membuat kita itu ada standar tertentu di mana standar itu akan kebawa teman-teman ya. Nanti saya akan cerita akhirnya bagaimana itu ya mengunlock semua itu ya teman-teman ya. Tapi akhirnya kami diperkenalkan dengan bisnis yang luar biasa ini ya, mulai dari bisnis yang di Kampung Merah ya, di Prudential ya, dengan leader kita semua yaitu Ko Richard dan Ci Susan ya. Kemudian pada saat dibawa ke sini pun ya, di Allianz ini teman-teman, kami nggak banyak bertanya teman-teman ya, karena siapa kami gitu kan di bisnis itu yang masih kecil teman-teman ya, pokoknya percaya aja dengan Ko Richard dan Ci Susan ya. Nah itu penting banget ya, trust dengan leader teman-teman ya, percaya bahwa leader apapun yang terjadi ya, walaupun waktu itu juga agak-agak ini bener nggak ya gitu ya, tapi satu hal yang kami percaya bahwa apapun yang terjadi, leader pasti membawa ke tempat yang lebih baik, teman-teman. Ya, untuk kebaikan kita lah, gitu. Ya, akhirnya kami ikut. Ya, oke. Next-nya. Mesti tak pegang dulu ya, kalau nggak 14 sampai jam 8 nanti. Ya, ini background saya kelahiran Purwokerto ya, teman-teman. Kalau yang belum tahu, Purwokerto tuh beda sama Purwakarta ya, teman-teman ya. Purwokerto itu di Jawa Tengah, kalau Purwakarta itu di Jawa Barat. Ya, jadi saya SD sampai SMA tuh di Purwokerto, dan bersyukur saya waktu itu juga dapat PMDK ya di IPB ya. Terus setelah lulus dari IPB saya punya kesempatan ya bekerja di beberapa multinational company. Gitu ya teman-teman ya. Terakhir saya bekerja itu sebagai karyawan tahun 2006 sampai 2014 ya. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Nokia ya. Tapi Nokia ini bukan Nokia handphone ya teman-teman, tapi Nokia Network yang bicara masalah jaringan, tower dan sebagainya di perusahaan telekomunikasi. Ya, kok bisa nyebrang ke sini ke Prudential gitu loh. Nanti saya cerita kenapa ya habis slide ini. Ya. Dan seperti tadi Ira udah bilang, kita juga ngikut 100% ikut leader lah, leader ngomong apa kita ngikut aja. Ya, makanya tahun 2015 itu sampai sekarang kita di Allianz ya. Nah, background keluarga juga kalau Ko Yudi malah bukan background keluarga ya? Saya bukan pengusaha teman-teman ya. Papa saya itu adalah seorang pegawai negeri ya di kota kecil Purwokerto, seorang dosen ya di Universitas Jenderal Sudirman. Kalau mama saya pure 100% itu adalah ibu rumah tangga. Gitu ya. Jadi sebagai anak seorang pegawai negeri kita tahu banget teman-teman income-nya tuh berapa dulu. Makanya saya tuh waktu lulus dari SMA ya bersyukur waktu itu lulusan terbaik ya di SMA, agak berpikir keras ya karena papa sudah kasih warning itu namanya
jangan sekolah yang mahal-mahal, karena saya punya adik 2, teman-teman saya anak paling tua, gitu loh. Ya makanya tadi saya bersyukur saya dapat PMDK ya di IPB waktu itu. Ya. Nah, setelah kerja itu ternyata timbul masalah. Ya, walaupun pada saat bekerja itu seperti segala sesuatunya lancar gitu ya. Segala sesuatunya lancar. Kecukupan ya Iya. teman-teman ya, kami bisa membeli rumah ya. Iya. Waktu itu ya dengan apa istilahnya ya, masih di usia muda juga ya. Oh, ya. sekarang juga masih muda Sekarang gitu juga masih kan. muda. Maksudnya Ya. waktu itu anak satu apa Iya. 2 ya, waktu itu udah 2 tapi masih kecil Saya yang punya kedua anak ya. kamu kan, kamu lupa tadi. Ini loh. Terus apa namanya sempat menikmati yang namanya beli rumah itu cash teman-teman ya. Mobil juga waktu itu bisa cash ya. Iya. Jadi bisa dibayangkan bahwa kehidupan kami itu sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana yang urgent harus gimana teman-teman ya. Benar-benar Tuhan sudah memberkati kami luar biasa ya dalam kehidupan kami, termasuk nantinya ke sini pun saya percaya itu berkat dari Tuhan teman-teman ya. Menuntun kami untuk apa namanya nyolek Ira dan Yudi gitu loh. Kamu comfort zone-nya udah cukup gitu ya. Kamu comfort zone-nya sudah cukup, keluar gitu kan. Nah itu kami rasakan banget dan memang keputusan yang nggak mudah buat kami karena sekali lagi kami terbiasa dengan segala sesuatunya itu tertata teman-teman ya, sampai yang namanya nyicil itu kami nggak mau loh teman-teman, separah itu loh ya, nyicil. Belum pernah nyicil. Nyicil mobil aja itu mikir ya, karena yang sebelum-sebelumnya tadi kami sampaikan bahwa semuanya tuh cash gitu teman-teman ya. Ya berkat Tuhan lah kami bisa menikmati itu semua gitu. Jadi comfort zone-nya teman-teman bisa bayangkan seperti apa kehidupan kami ya gitu. Tapi pas terakhir-terakhir ya udah mendekati usia 40 ke atas teman-teman, kita mulai berpikir nih ya. Iya. Ya, jadi kita mulai berpikir kenapa? Karena satu dan lain hal itu adalah sejak kerja di Nokia itu, kan ada istilahnya merger ya, teman-teman. Waktu itu Nokia itu merger sama Siemens ya, perusahaannya itu. Nah, merger itu banyak istilahnya peraturan baru yang dibuat, terutama di bagian HRD. Ya, masalah gaji, ya, ujung-ujungnya gaji. Ya, dan di situ saya merasakan ya teman-teman, betapa sakitnya, bukan sakit sih, pengalaman yang menyebabkan kami bersyukur ini apa namanya, karena hal itu kami jadi berpikir ya, mungkin di sini yang teman-teman pernah kerja di era saya itu tahun berapa tuh, 2002 ya, 2014-an ya, 2014, 2 tahun sebelumnya 2012 saya pernah naik gaji itu lumayan sih teman-teman, 600.000 per tahun. Mungkin ada yang bersyukur ya, zaman sekarang kan ada banyak yang gajinya dipotong atau makan dengan naik gaji, tapi waktu itu kok rasanya tuh ya naik gaji setahun 600.000 kayaknya kok gimana gitu ya. Dan itu selalu saya ingat sampai sekarang ya. Kenapa saya selalu ingat ya? Karena kan saya punya anak, nanti saya cerita, anak saya itu 3 ya. Dan buat kami, saya dan Ira tuh prioritasnya adalah kami ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Yang bisa saat itu ya dengan kemampuan kami saat itu porsi terbesarnya untuk pendidikan anak-anak kami gitu teman-teman ya. Jadi ini juga pengalaman banget ya teman-teman ya, dari kami mulai awal yang itu tadi ya, kalau dilihat bisa beli sesuatu dengan cash ya. Habis itu tabungan lumayan gitu ya. Tapi karena namanya inflasi ini teman-teman ya, memporak-porandakan semuanya gitu ya, rencana ya, ternyata ya kami kan belum paham ya, waktu itu belum paham gitu. Ini kenapa ya lama-lama kok tabungan itu makin lama makin menipis teman-teman ya. Jadi istilahnya tuh karena ini tadi ya, jadi penghasilan itu kenaikannya tidak sebanding dengan kenaikan inflasi ini teman-teman. Akhirnya tabungannya yang makin menipis ya. Nah, sekarang bisa dibayangkan kenapa kita makin galau ya di akhir-akhir pekerjaan Ko Yudi ya di Nokia itu. Ya, habis itu gimana gitu, anak kami 3 ya. Mungkin kalau anaknya cuma 1, teman-teman, masih bisa. Ya, anak 1 masih bisa ya. Sekali lagi karena prioritas pendidikannya. Tapi bagaimana dengan anak kedua dan ketiga? Udah habis tabungannya, teman-teman. Gitu loh. Itu yang mesti dipikirkan kami ya, khususnya ya, lari balapan lawan mobil. Nah, iya ini benar banget Kak Ahong ya, yang ada di file JL kita itu benar banget, dan kami sudah merasakannya ya, karena perjalanan Ko Yudi untuk bekerja itu udah berapa lama?
20 tahun. 20 tahun ya teman-teman ya. Berbeda mungkin di sini juga banyak yang milenial ya, yang maksudnya baru bekerja berapa tahun gitu ya, itu belum kegambar teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sudah rentang di 20 tahun, itu benar-benar apa yang terjadi, yang diceritakan di JL itu benar-benar terjadi. Ya. Jadi yang namanya inflasi ini nggak berasa, tapi at the end membuat kita akhirnya aduh ini gimana ya, udah kayak ke jalan buntu gitu teman-teman ya. Dan itu kami rasakan sekali kebuntuan itu saat itu ya, karena modalnya terbatas ya. Karena kan tadi tabungan kami tujuannya adalah untuk apa? Untuk anak-anak ya. Terus yang untuk bisnis apa? Udah nggak ada teman-teman, sudah nggak ada gitu ya. Jadi itu modal nggak ada. Kemudian tadi saya punya trauma dengan apa namanya, pengalaman bisnis ya, yang nggak tahu, nggak pernah berbisnis sama sekali. Saya ibu rumah tangga yang benar-benar MLM aja nggak pernah jalanin teman-teman ya. Biasanya kan ibu rumah tangga tuh ada yang pengalaman MLM ya. Tapi kalau saya cuman gunain doang ya produknya ya. Kalau jalani nggak pernah sama sekali ya. Kemudian kalau Yudi juga tadi background keluarganya apa? Pegawai negeri sipil ya, PNS loh, dosen loh. Nggak ada pengalaman namanya mendirikan usaha apa gitu ya. Itu sama sekali teman-teman, bayangin ya udah usia 40, waktu itu 40 berapa ya? Itu nggak ada pengalaman usaha sama sekali ya. Bagaimana kami sangat bingung waktu itu ya. Gitu. Ya. Dan bersyukur ya teman-teman. Ada pencerahan. Ada ya? Pencerahan ya. Tiba-tiba saya ya? dapat FB Messenger. Nah, ada yang ting dong ya. Nah. Halo Yudi, apa kabar? Gitu, tahu dong siapa yang kirim. Gitu. Ya, itu pencerahan loh teman-teman ya. Kerjanya apa sekarang? Ya saya bilang. Umur 42 loh, udah dihitung Pak Richard. Ya benar kok. Ya saya bilang saya kerja di Nokia ya. Kalau Richard tuh dari mana? Saya kerja sebagai penulis, teman-teman catat ya. Jadi kalau ada yang tingtung gitu kan, itu mungkin tanda-tanda gitu. Oke ya. Ya, tapi itu makanya buat pengalaman kita ya, bahwa sebenarnya kalau kita mengajak ketemu orang ya untuk sebagai calon rekrutan, itu bisa menjadi apa ya, menawarkan solusi benar-benar loh teman-teman ya. Ada di luar sana yang orang itu memang lagi bingung gitu ya, termasuk pengalamannya nih kami nih ya, bingung banget mau ngapain gitu, nggak tahu jalan keluarnya gitu ya. Dan kehadiran Koricat ini memberi apa namanya, memberikan suatu penawaran ya, penawaran solusi gitu loh untuk masalah kami gitu. Dan waktu itu nggak langsung ketemu ya? Nggak langsung ketemu ya. Jadi waktu itu saya ingat di bulan Februari kita baru ketemu sekitar bulan Agustus. Ya. Terus saya juga bersyukur ya, di Vision itu saya akhirnya mendapatkan jawaban kenapa gaji saya cuma naik 600.000 teman-teman. Ya, ternyata teman-teman ya, kalau posisi semakin tinggi ya, gaji semakin tinggi, itu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin besar teman-teman. Nah ini mungkin bisa jadi modal teman-teman kalau rekrut yang mungkin posisinya lumayan lah ya, senior manager ke atas. Informasi aja, itu waktu saya di Nokia, saya gajinya tuh terakhir ada di angka 60 juta sebulan. Gitu ya. Makanya tuh saya baru tahu di sini karena ada salah satu BP yang senior ya, di sini memperkenalkan kompleksitas penggajian sistem di Indonesia. Kalau lu naikin gaji pegawai yang gajinya sekian, itu nanti yang perusahaan bayar ke kantor pajak juga akan semakin besar ya? Gitu ya. Semakin besar ya. Oke. Dan dari Februari kemudian baru ketemu? Sekitar bulan Agustus ya waktu itu ya. Agustus saya masih ingat saya diajakin makan di rumah makan Pinang Bistro teman-teman. Di mana? Di Oakwood. Dan saya dijemput sama mobil Mercy-nya yang baru tuh. 6 bulan ya, 6 bulan teman-teman. Mobil Mercy-nya yang baru Pak Richard itu ya. Saya sampai terkagum-kagum, waduh nih seorang penulis mobilnya Mercy waktu itu ya, ada atapnya bisa lihat ke atas ya. Dan saya juga nggak tahu tuh, sengaja didudukin di bangku sebelah kiri. Sebelahnya Pak Richard. Wah, saya kan terkagum-kagum tuh, mobilnya bagus banget ya, kerja penulis, wah hebat banget nih gitu ya. Saya pikir, tapi saya sih udah tahu ya, Richard kan dari dulu memang dia lulusan terbaik zamannya saya teman-teman. Ya, jadi saya sangkatan, dia lulusan terbaik. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya belum bisa menemui calon rekrutan gitu kan ya, jangan terus baper teman-teman ya, karena memang kondisinya yang seperti Ko Yudi alami itu memang lagi sibuk gitu loh, waktunya tuh belum pas aja gitu loh ya. Padahal waktu itu sudah butuh sesuatu ya, solusi gitu loh, tapi waktunya belum pas gitu. Dan Pak Richard memfollow up itu 6 bulan kemudian ya? Apa sebelumnya ada follow up-nya lagi? 6 bulan ya? 6 bulan kemudian loh teman-teman. Itu baru akhirnya, oh iya gitu ya. Dan
waktu itu langsung aja ya. Iya, karena diajakin makan ya. Dan dijemput lagi. Dijemput ya. Oke. Dijemput ya. Iya. Iya, waktu itu kami langsung memutuskan nggak banyak nanya. Iya. Ya. Karena kami kan diterangin namanya tahapan bisnis ya teman-teman. Jadi waktu itu langsung di-CL-in ceritanya. Saya pikirannya simpel aja teman-teman. Saya waktu itu ya, saya balik lagi naik 600.000. Ini Pak Richard ini nawarin suatu bisnis yang dalam waktu nggak terlalu lama ya waktu itu untuk bisa promosi jadi leader, income-nya tuh berapa dulu? 5 juta sebulan. Ya, buat saya angka 5 juta gede banget, teman-teman. Kenapa? Karena saya ada pembandingnya. Gitu loh. Pembandingnya ya balik lagi dari kenaikan gaji itu tadi. Jadi saya berpikir waktu diterangin ini kerjanya gini-gini, saya punya pikiran dan keyakinan ya, teman-teman, kalau saya itu bisa. Itu modalnya. Jadi caranya gimana tuh nanti, tapi yang penting saya udah tahu nih, ini ada 5 juta di sini kalau saya ngerjain seperti ini. Dan kayaknya bisa dipelajari gitu ya. Bisa dipelajari. Iya gitu loh, bukan sesuatu yang dengan background kami loh ya teman-teman yang tadi ya kami udah ceritakan gitu loh. Nggak ada pengalaman bisnis, kami pikir oh iya bisa deh ini mah belajar begitu doang gitu ya. Karena kami memang harus melakukan sesuatu gitu loh. Harus melakukan sesuatu gitu. Iya. Ya. Jadi di-JL-in tahap 1 aja ya. Di sini kan 7 juta per bulan ya teman-teman. Satu aja udah mupeng ya. Satu aja udah mupeng. Segitunya loh teman-teman ya. Karena saya dulu mikirnya adalah mendapatkan penghasilan tambahan. Iya. Penghasilan tambahan ya. Sebanyak ya itu 7 juta per bulan ya. Bersyukur dalam waktu nggak terlalu lama ya. Waktu itu kan mulai di bulan September, bulan Februari saya udah dapat 7 jutanya teman-teman. Kalau sekarang mungkin BP PIN emas ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru di sini dengan tadi ya kemampuan kami ya, background kami ya, dengan keterbatasan waktu kami ya, yang maksudnya udah karyawan ya menggunakan overtime itu bisa loh gitu capai. Berarti saat ini pun dengan tawaran sistem dari Allianz ya itu lebih memudahkan lagi teman-teman untuk mendapatkan PIN emas itu ya teman-teman ya. Kami aja bisa, teman-teman juga bisa teman-teman ya. Iya. Jadi yang mulai dulu tuh saya teman-teman. Kenapa? Karena kantor saya itu ada di depannya Komdak ya, Gedung Menara Mulia. Dekat waktu itu ya. Waktu itu kantornya yang tempat trainingnya tuh ada di IOB teman-teman. Sedangkan istri saya kan tinggalnya di kami rumahnya di Cibubur teman-teman ya, jadi agak lumayan lah ya kalau ke kota gitu ya. Jadi waktu itu ya Pak Yudi lah yang bisa menjangkau untuk memulai lebih dulu ya. Jadi mana yang bisa memulai dulu teman-teman ya. Nah, oh iya benar teman saya Ginger Ale ya. Jadi sesi hari ini itu melanjutkan sesinya Ronald kemarin ya sebenarnya. Pas gitu urutannya ya. Satu hal ya teman-teman. Apa yang bisa teman-teman mungkin tarik dari sini adalah saya waktu itu berani ngambil keputusan teman-teman. Oke, saya mau join, saya mau jalanin dan konsekuensinya adalah saya mau extra time. Karena saya mau 7 jutanya itu per bulan. Ini berarti intinya lakukan dulu apa yang bisa dilihat ya. Nggak usah, waduh ini kayak nanti gimana ya, kayaknya aku nggak bisa waktunya nggak cukup atau apa, teman-teman lakukan dulu yang bisa dilakukan deh gitu, yang kelihatan gitu ya. Karena di sini Pak Richard ajarkan juga ini sesuatu yang step by step ya teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman ya, saya waktu itu bicara sama Ira. Ira belum tahu ya waktu saya memutuskan itu, saya bicara sama Ira, saya bilang sama dia, saya mau jalanin bisnis ini. Ya, tapi saya nggak bisa sendirian. Saya perlu dukungan kamu. Itu penting loh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu JL-in siapa, suami atau istrinya, yang laki atau yang perempuan dan dia udah menikah, ya minta dia itu juga ngomong sama pasangannya. Ya. Jadi kalau dapat full blessing ya, full support dari pasangannya itu akan memberikan kekuatan ekstra buat kita. Ya, jadi apa yang saya lakukan waktu itu adalah saya komit sama Pak Richard ya, prinsip 21 teman-teman udah tahu ya. Jadi setiap hari kita melakukan aktivitas prospek selama 21 hari berturut-turutan ya. Kalau siang ya saya makan siang kabur ya, makan siang gitu ya. Nanti pulang cepat jam 5 teng pulang dan Ira biasanya udah menyiapkan menu teman-teman ya. Setelah saya pulang maksudnya menu apa? Janji temu. Dan dia memang saya kasih PR untuk bikin janji temu setelah saya pulang ke nggak perlu jauh-jauh ya, karena rumah kami jauh, nggak mungkin menjangkau keluarga ya teman-teman ya malahan ya. Jadi yang bisa dilakukan gitu. Kuncinya itu aja teman-teman, yang bisa kita lakukan saat itu yang terdekat lakukan dulu. Udah itu aja ya. Nanti urusannya berikutnya itu akan ngikutin teman-teman ya. Seperti ini tadi. Oh, 7 juta kok dapat ya 2 bulan ya. Padahal pertama cita-citanya cuma itu loh teman-teman ya. Aduh ya jangan ditiru teman-teman ya, jangan ditiru ya. Tapi itu yang kami alami ya di sini ya. Pelan-pelan oh bisa 7 juta ya. Ternyata cepat ya gitu. Nah, berarti tantangan berikutnya nih. Nah, baru melangkah yang berikutnya teman-teman ya. Nggak terasa ya teman-teman, kita masuk koran loh.
Wah, ini peristiwa yang luar biasa buat kami karena seumur hidup kami juga kami belum pernah masuk koran loh. Ya, Ya, ini tanggal 15 Juli tahun 2020 dan tahun 2021 kami masuk koran tanggal 21 ya, April. ya. Ya, Yang kenal Ko Yudi ya, kalau di UOB teman-teman ya tadi ya kata Ko Aidi apa? Tenang menghanyutkan ya. Jadi saya hanyut tuh ya. Ya, itu seperti itulah ya Ko Yudi teman-teman ya. Jadi ya, memang pribadi yang apa ya tidak banyak bicara ya. Jadi bukan tidak bisa loh teman-teman ya. Memang bawaannya seperti itu ya, tapi itu tidak menghalangi kami untuk mencoba belajar di bisnis ini teman-teman. Dan bisa loh ya, gitu ya. Ini ya, kami pengen memberi semangat buat teman-teman semua gitu ya. Apalagi teman-teman yang memang background-nya sudah mungkin dari marketing ya atau sales gitu ya atau punya kepribadian yang lebih lebih ekstrovert ya atau bagaimana gitu ya. ya, Nah, ini paling tahu pasti Ko Richard dan Susan ya. pasti tahu. Ya, Ya. jadi leader kita tuh udah tahu ya kelebihan kekurangannya kita tuh apa ya. Tapi justru yang hal-hal yang kelebihannya itu yang kita bisa ini apa expose lagi gitu ya. Coca-Cola ini apa lagi nih ya? Cowok Ya. idola ya. Dan ini bicara masalah MDIT, ini ada tips ya yang kami ikutin ya. Jadi ini pertama promosikan BP berkualitas ya, mungkin teman-teman bisa screenshot juga. Ya. Lalu pastikan diri teman-teman itu harus jadi namanya billion unit. Itu syarat nomor 1 ya teman-teman sebetulnya. Ya, jadi kalau mau jadi MDIT, stepnya itu harus jadi billion unit. Ya, kemudian kalau kita punya BP berkualitas, jadikan BP yang berkualitas itu juga masuk billion unit. Ya, kemudian jadikan diri sendiri Lion. Ya, untuk yang belum tahu Lion adalah istilah di grupnya Pak Richard Bususan. Itu adalah seorang BP yang omset grupnya itu minimal 5M. Ya, dan punya minimal 3 orang BP direct. Ya, lalu jadikan BP direct itu Lion dan welcome to the stars gitu ya. Jadi ini ada tips yang kita terapkan juga Kita ya. pakai ya teman-teman ya. Ya, selain itu juga saya belajar juga dari Pak Richard ini yang rule of three ya teman-teman. Wah, buat saya ini angkanya kebetulan background saya matematika, buat saya angkanya ini nancep ya teman-teman ya. Rule of three yang kolom yang pertama aja teman-teman ya. Kalau kita produksi pribadi 333 ya, kita kan dapat income tahun pertama 10 juta, tahun keduanya kalau ulangnya sama dapat 20 juta. Ya, kalau unitnya 938, 10 juta, 20 juta. Atau lah ya. Ini atau ya, jadi atau ya. Atau Ya, grupnya 3M. Ya. Ya. Nah, pikiran saya gampang aja. Ini kan atau ya. Coba kalau kita secara individu seorang BP, ya, saya produksi pribadi 333, saya punya unit 938 di luar produksi pribadi, lalu saya punya grup yang 3M. Income saya berapa? Ya tinggal 10 tambah 10 sama 10. Betul nggak? Berapa? 30 kan? Saya ulangin prestasi yang sama tahun berikutnya, saya dapat 60. Ya. Gitu loh teman-teman ya. Jadi pribadi anggap aja nih paling gampangnya champion ya teman-teman ya, champion personal, ya. Kemudian atau champion unit ya, kemudian grupnya 3M gitu. Atau teman-teman itu penghasilannya di bawah itu gitu. baru ngomongin di kolom yang pertama ya teman-teman ya. Kolom kedua itu juga seperti itu. Nah, sekali lagi ya, karena background saya matematika, saya suka sekali sama kalau tim saya udah tahu lah, saya biasa bicara presentasi itu isinya tabel ya teman-teman ya. Nggak usah lihat yang tabel yang pertama, tapi tabel pertama itu ada 139. Jadi kalau kita produksi pribadi 1M, ya income pertama itu tahun pertama adalah 360 juta setahun, tahun pertama. Ya sama aja kalau kita punya unit 3M, teman-teman. Ya, income-nya kurang lebih sama ya 383. Ya dari off-riding aja loh teman-teman ya. Nah, kalau bicara masalah grupnya kita 9M, dari royalti saja itu dapat 418 ya. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita dapat A, B, C, D, ya totalnya 1,1. Nah, ini yang kami terapkan tahun lalu ya, dan 2 tahun yang lalu. Jadi kita punya produksi pribadinya itu 400 juta, ya nggak besar ya, tapi ya bersyukur dapat namanya champion by personal, ya. Income kita itu dapatnya 144, ya. Kemudian kita juga punya unit yang tahun lalu itu dapat 1,6 ya, 400 tambah 1,2 itu dapatnya kan 154 teman-teman, ya. Dan grupnya kita tuh sekitar 5M ya. Actual tuh tahun lalu kita ada di 7M gitu ya. Jadi income tahun pertama tuh 530 juta teman-teman. Kalau teman-teman ngulangin hal ini ya, 2 tahun berturutan. Nanti nggak teman-teman? 2 tahun berturutan. Berarti income-nya kita berapa? 530 kali 2 kan? Udah 1M loh teman-teman. Gitu caranya. Ya, jadi ini strategi gimana caranya teman-teman bisa masuk barisan elit ya MDIT di Allianz gitu. Ya.
set target untuk produksi pribadi, set target untuk unit, set target untuk grup. Itu ya teman-teman ya. Nah, pusing ya teman-teman ya. Kalau angka saya udah menyerah teman-teman ya. Jadi patokan saya pokoknya udah berapa deh yang masuk ke rekening gitu ya teman-teman ya. Kalau ini urusannya Ko Yudi ya, hitung-hitungan begini ya teman-teman ya. Nah, saya bagian yang nggak hitung-hitungan aja ya. Oh, paham loh Kolendra ya, paham ya. Oke ya, thank you ya Kolendra ya. Nah, teman-teman ya, balik lagi ini kita tinggalkan hitungan ya, pusing ya. Nah, untuk mendapatkan ini semua ya teman-teman ya. Saya ini sekali lagi saya bercerita pengalaman kami ya teman-teman ya. Pengalaman kami berdua apa yang kami rasakan sampai kami bisa mencapai MDIT ini gitu ya. Itu kabar yang luar biasa ya waktu itu Bu Susan dengan penuh sukacita mengabarkan kami ya bisa masuk ke jajaran ini, apalagi kami gitu ya dengarnya wah gitu ya luar biasa teman-teman ya. Nah, satu hal yang paling penting teman-teman. Nah, ini ada grup saya ya dari juara ya. Nggak boleh jawab ya nanti kalau saya tanya ya karena mereka pasti udah kenal ya dengan kami ya. Nanti buat yang non juara aja jawab ya teman-teman. Ini ya, ini yang paling penting ya. Kenapa kita bisa sampai ke MDIT ini penting untuk diketahui ya. Nah ini precious ones ya. Ini yang ngedrive ya teman-teman ya. Kita sampai bisa melangkah tadi ya step by step ya, yang tadinya mimpinya cuma sampai 7 juta per bulan ya, bisa sampai ke sini gimana, apa yang menuntun kami gitu ya sampai ke sana gitu ya. Precious ones ya. Nah, artinya apa sih precious ones itu kalau di Indonesia ini ya, artinya apa sih gitu. Ya. Nih, adjective ya dia of an object, substance or resource of great value ya. Great value, punya value yang besar, not to be wasted or treated carelessly. Jadi benar-benar sesuatu yang bernilai gitu ya teman-teman ya, yang bernilai ya, yang punya tidak bisa tidak boleh disia-siakan gitu ya, harus treated tuh di apa ya, diperlakukan ya dengan sangat penuh. Kalau saya lihat tuh dengan penuh kasih ya, penuh sayang ya. Saya pengen tahu deh teman-teman, the precious ones-nya teman-teman ini siapa nih? Coba. Oke, anak, istri, keluarga ya. Anak, ortu, keluarga. Oke ya, thank you teman-teman ya. Kebanyakan memang lebih ke ini ya, ke keluarga kita ya, ortu juga ya, biasa ya, yang terdekat lah ya dengan kita. Oke teman-teman. Nah, satu hal teman-teman yang nggak boleh lupa ya, sebelum precious ones yang teman-teman sebutkan, nah ini ya, ada nih yang sudah menjawab ya, Cik Mary ya, yaitu diri sendiri teman-teman, jangan lupa. Itu unlock yang bisa membebaskan tadi lock yang tadi itu teman-teman ya, yang tanpa kita sadari di pengalaman kita sebelumnya, yang mengunci kita di dalam satu ini ya, di satu kayak kita tuh merasa di situ tempat kita di situ gitu loh. Padahal kita tuh nilai dan potensial kita tuh lebih dari situ gitu teman-teman ya. Semoga memahami apa yang saya sampaikan ya. Bersyukur teman-teman bisa paham gitu. Nah ini teman-teman ya. Kenapa mesti kita dulu yang kita merasa bahwa diri kita tuh berharga ya, precious ya. Nah, ini yang menemukan siapa teman-teman? Leader kita, teman-teman. Ya. Makanya saya benar-benar dalam kesempatan ini ya berterima kasih sekali lagi ya kepada Ko Richard ya, Cik Susan gitu ya, yang udah memberikan kunci ya. Ini udah kayak kita tuh kayak kami itu udah kayak terkunci di dalam suatu tempat gitu ya teman-teman ya. Dan Pak Richard, Bu Susan itu memberikan kami kunci teman-teman. Kayak sebuah kunci ya. Untuk membebaskan kami gitu teman-teman ya. Menjadi apa? Yaitu unlock your potential, be the best version of you. Pertama kita harus punya rasa itu teman-teman ya. Karena itu tadi, begitu kita terlock teman-teman, itu standar keluarga kita tuh di level itu loh teman-teman. Ya, karena sekali lagi anak-anak akan melihat kita. Ya, tapi begitu kita raise the standard, nah itu standar berikutnya yang menjadi acuan anak-anak kita untuk selanjutnya. Nah, apakah kita bisa break to itu? Ya, makanya dengan Pak Richard dan Bu Susan memberikan kunci itu, teman-teman. Kunci kalau dimasukkan tanpa kita putar nggak bisa dong, benar nggak teman-teman? Ya, nggak bisa kebuka tetap aja ya. Namanya kunci ya, tetap harus diputar gitu ya dengan effort ya, teman-teman. Ada usaha di situ. Ya, nah waktu itu ya pelan-pelan ya, saya tuh sangat gimana ya kalau aduh sama Bu Susan tuh bener-bener ya leader yang memahami saya banget ya, yang tadinya tuh bener-bener
nggak apa ya, nggak ada kepengenan apa-apa teman-teman ya. Sampai saya ingat waktu itu pernah di rumahnya Ko Richard ya, Cik Susan. Kami waktu itu mendapatkan champion ya. Ko Richard tahu loh, saya itu biasa aja teman-teman ya, udah dapet di depan mata tiket pergi jalan-jalan, itu buat saya tuh biasa aja loh. Saya sampai gini, Ira ya, Ko Richard waktu itu saya ingat banget, Ira, di luar sana itu banyak teman-teman kita di bisnis ini, agen-agen yang lain, itu mendambakan tiket ini loh. Kok kamu itu bisa nggak ini sih, maksudnya tuh nggak excited atau apa gitu teman-teman. Sampai sebegitunya loh. Ya. Jadi kami ini benar-benar dituntun teman-teman untuk keluar, untuk pelan-pelan memutar kunci itu teman-teman. Sampai dalam hal ini ya, hal-hal kecil lah, cewek teman-teman. Saya pribadi yang benar-benar ya itu tadi ya, udah ya seada-adanya lah gitu ya. Sampai Bu Susan mengajarkan saya berikutnya ya, untuk mengenal yang namanya barang-barang branded itu satu persatu loh teman-teman, buat saya. Sampai separah itu loh keadaan apa ya, maksudnya tuh ke apa ya, mungkin saya apa ya, bohraroh tuh apa ya, bodoh amat gitu ya, apaan hal-hal itu ya, mulai memperkenalkan ini loh Ira, tas branded, tarik satu. Ini loh Ira, kosmetik branded, sampai segitunya teman-teman saya itu ya, mesti diajarin gitu kayak begitu. Nah itu hebatnya leader kami. Ya, thank you banget sih Susan ya udah membuat itu, bukan mengajarkan borju sekali lagi teman-teman ya. Raise your standard for your family. Ya, itu benar-benar berarti banget buat saya, jadi tahu gitu ya. Oh, rasanya kosmetik itu kalau branded itu beda ya gitu ya. Selama ini saya cuma mikir lipstick ya warnanya sama aja gitu, merah ya merah, pink ya pink gitu ya. Apa sih gitu kan? Sama aja gitu. Nah, naik level ya gitu ya. FIFA ya, bagi saya tuh nggak ada bedanya gitu loh teman, bedak ayo bedak ya bedak gitu ya. Tapi Cik Susan tuh dengan selalu ya teman-teman, yang directnya Cik Susan pasti paham ya cara Cik Susan menyampaikan gitu kan. Saya tuh bilang, Cik Susan ini baru pertama loh saya pakai ini gitu. Ira ini untuk pengalaman pertama kamu, dan selanjutnya saya percaya kamu next-nya bisa ini sendiri gitu, ke sana gitu. Sampai nontonnya tuh kayak begitu gitu ya. Nah, itu yang benar-benar kami ya, makan di hotel bintang 5, makan aja juga diajarin loh teman-teman di sini. Ya, itu benar-benar luar biasa buat pengalaman kami berdua ya. Karena itu tadi ya udah terlalu lama gitu ya, terkunci di dalam sebuah tempat ya. Lipstick mahal itu kalau dipakai kok Edi kok tahu sih? Walaupun nggak senyum bibir kita. Kak Edi ini bisa aja ya, bener banget Kak Edi ya, bener banget itu ya. Oke ya, jadi akhirnya kami bisa pelan-pelan memutar kunci itu teman-teman ya. Akhirnya pada saat membuat vision board ya, kami memberanikan diri ya, punya keberanian, bukan memberanikan diri ya, punya keberanian ya untuk menuangkannya ke dalam sebuah ini ya, vision board ya. Ini nggak mudah ya, sekali lagi ya, karena itu teman-teman, saya nggak merasa gimana gitu loh ya, mau mobil perasaan mobil yang penting nyampe ya, adem gitu, udah buat saya nggak ada yang gimana teman-teman ya. Itu benar-benar sesuatu yang memang harus dipelajari, dan nggak salah ya di sini tuh universitas kehidupan banget tuh saya alami sendiri teman-teman. Dengan bisnis ini kita berada di sebuah universitas kehidupan yang mengajarkan dan mengisi kekosongan-kekosongan selama hidup kami gitu teman-teman ya. Oke. Nah ini anak-anak kami ya yang ada 3 ya teman-teman ya. Ya dengan di bisnis ini kami bisa dengan kemampuan ya saat itu, dengan dengan tekad kami yang selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kami ya. Walaupun anak terbesar kami yang udah lulus, puji Tuhan ya teman-teman ya. Halo tadi ya Kak Jokowi ya, saya udah punya anak lulus nih ya. Lulus kuliah loh ya. Jadi walaupun di sekolah perguruan tinggi negeri dalam negeri, tapi kami memberikan yang kelas internasional gitu ya. Pokoknya kami harus memberikan yang terbaik lah teman-teman untuk anak-anak kami ya. Yang kedua juga puji Tuhan barengan dengan Ko Jeffrey Dengah ya, waktu itu bisa memberangkatkan anak kami ke Taiwan ya, saat ini sedang kuliah di sana gitu ya. Nah ini sesuatu yang standar naik teman-teman ya. Anak kami walaupun ke Taiwan teman-teman, itu tuh kalau buat keluarga kami tuh cucu pertama yang pergi ke luar negeri loh, sekolah ke luar negeri loh teman-teman. Nah itu ya standar-standar itu yang perlu kita
kita apa ya? Tingkatkan. Kita capai ya untuk pijakan untuk generasi yang selanjutnya, teman-teman. Di bisnis ini tuh luar biasa ya, kita bisa melakukannya. Ya. Nah, kemudian priceless-nya juga apa? Nih ya, teman-teman nih buat yang ini ya, kita ini denger ya suaranya. Ya. Ya, gitu kan? Priceless, teman-teman, ngelihat mereka tuh senang gitu ya. Nah, ini buat teman-teman ya yang di sini yang anaknya masih kecil ya. Yang anaknya masih kecil, ini juga ya. Yang kedua nih ya, waktu itu pengen laptopnya game ya. Kebetulan waktu itu memang sudah langsung masuk pandemi, jadi butuh laptop ya, teman-teman ya. Ya. Ya, hal-hal kecil ya, tapi itu membuat kami bahagia teman-teman ya dengan mereka senang ya. Nah, tadi saya bilang ya buat anak teman-teman yang masih kecil ya. Kalau masih kecil teman-teman, McD cukup teman-teman, bener nggak ya? Rewel ya, nangis-nangis atau apa, kita beliin McD cukup. Tapi kalau udah besar, nggak cukup McD teman-teman, MacBook ya. Jadi siap-siap ya teman-teman ya. Itu ya, nggak mempan lagi dibeliin McD ya. Jadi harus sudah MacBook ya. Jadi itu mesti teman-teman pikiran juga ya, pengalaman kami seperti itu ya, walaupun sesuatu hal yang mungkin buat orang lain bukan sesuatu yang ini, tapi kami benar-benar priceless untuk melihat anak-anak kami bahagia gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah kemudian McLaren ya benar. Bisa gede McLaren ya. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman. Nah ini ya, ini juga sesuatu pencapaian kami di sini ya. Yang tadi ya berasanya, aduh mobil bagus ya, bener nggak sih punya mobil ya gitu ya. Nah ini kita saksikan dulu ini ya, saat-saat bersejarah ya, saat-saat bersejarah kami. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping. Itu ya teman-teman ya, pencapaian kami ya. Jadi teman-teman bagus ya mobilnya ya teman-teman ya. Nah itu ya. Ya, kegantengan dan kecantikan naik 100%. Ya. Oke. Nah tadi seperti saya sampaikan teman-teman, precious ones ya. Diri sendiri teman-teman harus menjadi sesuatu yang memang kita hargai dulu ya. Karena bisa kami rasakan ya, kalau lompat langsung ke yang misalnya keluarga, orang lain atau apa, itu somehow berasa, aduh, ada mental block gitu teman-teman. Itu benar nggak ya rasa itu atau apa gitu ya. Tapi kalau begitu kita sudah duduk di tempat yang benar ya, melayakkan diri kita, otomatis kesananya itu mudah gitu teman-teman. Ya, itu yang kami rasakan gitu ya. Jadi berikutnya precious ones yang lainnya ya. Thank you ya teman-teman ya atas ini ya.
selamatnya ya buat kami gitu, memang luar biasa, pencapaian yang luar biasa ya kami tahun ini ya. Oke. Ya, cuma ada cerita sedih teman-teman mobil itu. Nah. Karena saya terimanya itu kan buat hadiah ulang tahun Ira ya, tanggal Juni ya, Juni. 23 Juni. Ya, tanggal 23 kita ya Ira ulang tahunnya tanggal 25. Ya. Dan itu ternyata beberapa hari kemudian mobil itu baru dipakai pertama, teman-teman tahu nggak kemana? Ke rumah sakit Abdi Waluyo, teman-teman, nganterin saya. Wah, itu nggak akan pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan ya. Seumur-umur saya belum pernah masuk rumah sakit, teman-teman. Iya. 23 diterima, ya. Saya nggak nyoba sama sekali, bayangin teman-teman, saya nggak megang itu mobil sama sekali. Di tanggal 25 saya masih nganterin Ko Yudi ke rumah sakit tengah malam, teman-teman, di Menteng ya, dari Cibubur ke Menteng. Itu saya langsung bilang sama Ci Susan, mungkin masih ingat ya, Ci Susan tuh gimana nyalain mobilnya gitu ya. Saya nggak tahu ya, nyalain aja kagak tahu gitu kan, apalagi habis nggak ada kuncinya, teman-teman, apalagi menjalankannya gitu kan ya. Ci Susan aja sampai khawatir, Ira udah jangan naik mobil itu, nah ini aja naik Grab ya atau apa gitu ya. Tapi dengan tekad teman-teman saya ya, sambil beresin ini baju ya buat Ko Yudi ya, saya lihat apa teman-teman, YouTube teman-teman ya. Yang penting saya pikir nyalainnya gimana, nomor 1, kemudian sign ya, maksudnya kiri kanannya itu bagaimana ya. Kemudian ya itulah maju mundur ya, itu ngunci, itu aja cukup ya buat saya ngerem ya. Yang penting cepet-cepet saya belajar itu 3 hal itu, langsung saya pokoknya dalam nama Tuhan saya ini deh bisa gitu ya. Dan ternyata memang gampang ya teman-teman ya, ternyata lebih gampang ya dari mobil yang biasa gitu ya, luar biasa ya. Oke, nah teman-teman, untuk terakhirnya ya teman-teman ya, kenapa sih kita bisa kami khususnya bisa sampai ke titik ini teman-teman ya, karena banyak orang di luar sana akhirnya apa, menyerah duluan ya teman-teman ya, akhirnya di tengah jalan U-turn gitu ya, ada yang balik lagi ke pekerjaannya, ada yang milih bisnis lain dan sebagainya ya. Tapi satu hal yang bisa membantu kita semua teman-teman untuk mencapai MDIT dan bintang-bintang selanjutnya, satu hal ini teman-teman, kita saksikan video terakhir ya teman-teman ya. Morning everyone. What does it look like? It's like me. That's right. I want you to do everything down. Who is the strongest in class? Jeron, come on up, please. I'm going to give Jeron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jeron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the toy fall down, it'll come back up very, very fast. Very nice. Ya, teman-teman ya. Jadi itu ya resilience-nya yang perlu kita punya teman-teman di bisnis ini ya. Nggak perlu modal yang gimana-mana teman-teman ya. Tapi resilience ini yaitu ketangguhan ya, ketangguhan, never give up ya terhadap tantangan yang seberat apapun teman-teman. Hilangkan pilihan menyerah di situ ya. Never give up itu nomor 1 ya, di-delete aja itu ya. Give up itu di-delete aja, nggak ada di pilihan itu ya teman-teman ya. Pasti teman-teman bisa capai MDIT mulai dari 1 bintang dan bintang-bintang berikutnya teman-teman ya. Di sini bukan jalan buntu ya tadi ya, justru kita yang mengalami jalan buntu itu bisa dibukakan gitu teman-teman ya. Terus jangan di sini terus buntu lagi gitu ya, jadi enggak teman-teman ya, delete aja itu give up ya.
Itu yang penting banget di bisnis ini ya. Kemudian yang precious juga adalah waktu ya teman-teman ya. Kita semakin lama umur bertambah ya, energi juga semakin turun ya, mau nggak mau ya, bukan energi ya, atau apa ini ya, apa namanya, kemampuan apa namanya, tenaga ya terbatas lah ya, tapi energi mah bisa ini ya dibantu dengan DB, kemudian DT dan JS. ya JS ya yang diberikan itu untuk menjaga energi positif kita ya teman-teman ya. Tapi waktu itu nggak bisa menunggu ya teman-teman ya, jalan terus, kita nggak ngapa-ngapain, jalan terus ya. Lalu ordinary people think merely of spending time ya. Kita orang di luar sana itu menghabiskan waktu saja, tapi great people ya, teman-teman yang ada di sini semua ya, berpikir malah untuk menggunakannya ya sebaik-baiknya teman-teman ya. Karena ini adalah bisnis yang luar biasa ya, solusi dari kita masing-masing ya yang berada di sini pasti mempunyai suatu harapan ya, suatu mimpi untuk diwujudkan di sini bersama-sama ya. Itu aja sih ya sharing dari kami ya teman-teman ya. Jadi ada mau sampaikan? Udah ya. Oke, thank you teman-teman ya. Saya kembalikan waktunya ke Tineke dan Ko Edi. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan ya, ada salah kata yang kami ucapkan ya tidak sengaja. Oke, thank you.